Assalamualaikum. Beberapa hari yang lalu suami istri kawan saya dia pedagang bakso, es jeruk, mie ayam di Pondok Petir nggak jauh dari Parung. Mampir ke tempat dagang bubur ayam dan di tepi danau Setu Lebakwangi Parung dan dia mengeluh di atas motor mereka mau ke tempat kerjaan nih itu jam 8. Itu intinya kalau mereka nggak dagang itu nggak bisa buat makan hari itu karena kebutuhannya itu harus disokong oleh penghasilan harian. Jadi besok harus dagang lagi untuk memenuhi kebutuhan besok. Begitu susah rakyat itu ya. Dan pedagang-pedagang yang saya temui itu penghasilannya paling 100, 200, 300 ya, jual cilok, jual cireng, batagor ya. Dan kalau saya tiap minggu itu dapat paling nggak 500 jual bubur ayam sampai jam 9, itu penghasilan tertinggi, ya pernah tertinggi 700, tapi dibanding pegawai pedagang lain itu udah termasuk tinggi. Kemarin saya dapat hari Minggu, sekarang kan hari Senin ya, dapat 500, itu baru bisa disisihkan 50.000 rupiah untuk bikin tatakan mikrofon di musola. Jadi asal azan nggak dipegang tapi ada tatakannya. Kalau saya baca hadis Riyadhus Shalihin itu jadi sekarang tinggal nggak megang mic tapi ada tatakannya, dan itu harganya 50.000 hasil dari penjualan bubur itu. Dan secara makro kita lihat secara umum data dari pinjol itu 110 triliun kata pengamat. Jadi masyarakat sudah makan bukan dari tabungan yang nggak punya, makan dari ini, dari uang pinjol, uang pinjaman. Terus tahun yang lalu juga pegadaian itu juga meningkat, banyak orang berarti yang menggadaikan asetnya. Sementara pengamat juga teriak yang harus di stop sekarang adalah supaya rakyat itu bisa nanti aman, itu proyek bakar duit dan sekaligus proyek bancaan itu proyek pesta pora di kalangan tertentu loh, yaitu MPG, makan bergizi gratis, itu satu hari yang mengeluarkan dana 1,2 triliun dan itu membuat APBN itu jebol itu ya kan. Dan proyek yang bukan investasi, kalau orang bilang MPG itu investasi, itu dia nggak ngerti ekonomi. Kalau kata Profesor Latuhihin ya, siapa itu yang keren itu, analis ekonomi, pelaku bisnis selama 40 tahun itu. Dan keadaannya kita sekarang mengerikan ya, banyak rakyat yang terjebak pinjol sampai keluar dari kampung ini karena dikejar-kejar bank rentenir, terutama ada yang beberapa debt collector datang menagih cicilan pinjol, dan kita sendiri menurut para ahli APBN kita 3.000 triliun tapi utang kita itu 10.000 triliun, jadi kita 3 kali lipat utang daripada pendapatan. Jadi nggak ada orang yang berani kalau upahnya UMR 5 juta terus pinjamannya 15 juta, ya 3 kali lipat, kan nggak ada yang berani itu. Tapi pemerintah mengaku itu ekonominya, fundamental ekonominya itu kuat, padahal menurut Profesor Latuhihin ekonomi kita, fundamental ekonominya reot. Karena apa? Itu diukur dari nilai tukar yang sekarang per hari ini hari Senin 17.500. Itu kalau nggak hati-hati, kalau nggak di stop MPG itu, sehingga kita punya cadangan sampai 350 atau 380 triliun setahun, itu bisa sebulan 2 bulan lagi rakyat bisa ngamuk, marah, dan bisa terjadi kerusuhan sosial karena rakyat sudah nggak bisa berbuat apa lagi, udah hopeless gitu ya.
Apalagi proyek MBG itu menurut para ahli adalah proyek bancaan ya. Dan itu kata Mahfud MD itu harusnya KPK dan kejaksaan harus sudah mulai masuk investasi uang MBG yang beredar itu satu hari 1,2 triliun ya. Jadi kita lihat ya langkah-langkah drastis pemerintah yang jelas memang para ahli itu sudah sepakat teriak ya bahwa MBG yang proyek bakar uang itu yang bukan investasi, beda dengan proyek Habibie yang mengirimkan orang sampai ribuan untuk kembali setelah menguasai high tech. Nah, manusia yang dicerahkan itu dengan pendidikan tinggi, pendidikan high tech itu baru investasi. Ini kalau hanya makan, katanya makan tiap hari MBG yang keluar makan dari mulut, keluar dari belakang. Di mana investasinya itu? Kecuali itu proyek bakar uang ya. Ya kita lihat ya. Moga-moga kita saling mengingatkan dan keadaan buruk itu tidak membakar atau membuat rakyat banyak itu misteri, mengalami penderitaan yang lebih parah. Tapi kalau lapisan atas, pejabat, direksi, dirjen, menteri, itu kekayaannya bertambah. Tapi kalau orang-orang yang seperti santri-santri saya yang office boy di rumah sakit dan juga ngelap kaca pakai gondola sampai tingkat 40 di gedung-gedung itu kan gajinya UMR, nggak pernah nambah dan susah dia melakukan satu manajemen keuangan yang terbatas ya, yang hanya 5, 6, 7 juta itu sebulan ya, dengan kerja yang penuh risiko dan 1, 2, 3 jam di jalan pakai motor, 10 jam di luar rumah dengan gaji yang 6 juta itu. Sementara presiden kekayaan bertambah, wakil presiden bertambah, pejabat dapat fasilitas ini, fasilitas nggak dipotong pajak, makin kaya pejabat-pejabat. Jadi terjadi kesenjangan yang besar ya antara anak bangsa, dan ini seperti rakyat itu seperti ada dalam kajian-kajian sosial itu seperti rakyat itu seperti rumput kering ya, tinggal menunggu trigger, ada pemantiknya, maka rumput kering itu terbakar dan membakar rumah Indonesia. Assalamualaikum.